teman-teman, pada saat ini saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan program linear dengan tema metode grafik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming. Metode ini menggunakan pendekatan grafik dalam pengambilan keputusannya, di mana seluruh fungsi kendala dibuat dalam satu bagian gambar, kemudian diambil keputusan yang optimum. Sedangkan metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam program linear. Metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel lebih dari 2. Ingat, masalah tersebut dikatakan 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya, tergantung dari fungsi tujuan. Sedangkan untuk metode simplex efektif untuk menyelesaikan masalah dengan 3 variabel atau lebih. Nah, akan tetapi, bukan berarti metode simplex tidak bisa menyelesaikan masalah dengan 2 variabel. Untuk lebih memahaminya, kita coba selesaikan masalah yang sama, yang terdiri dari 2 variabel dengan metode grafik dan metode simplex. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan model matematikanya. Kita tentukan yang mana fungsi tujuan dan yang mana fungsi kendalanya. Pertama, dalam memodelkan matematika, kita harus melakukan pemisalan. Nah, di sini kita memiliki 2 tipe rumah, yaitu rumah tipe 1 dan rumah tipe 2. Rumah tipe 1 kita misalkan sebagai X dan rumah tipe 2 sebagai Y. Sekarang kita bentuk. Pada soal sebelumnya dikatakan bahwa sebuah rumah yang memiliki lahan sebesar 10.000 dialokasikan untuk membangun 2 tipe rumah, tipe 1 150 dan tipe 2 200. Artinya, kita punya lahan 10.000, dibangun 2 tipe rumah. 150X tipe 1 kemudian ditambah dengan 200Y untuk tipe 2, dan itu tidak boleh melebihi 10.000. Karena tadi katanya, dia cuma punya lahan sebesar 10.000. 150 digunakan untuk tipe 1 dan 200 digunakan untuk tipe 2. Nah, kenapa tanda pertidaksamaan kita gunakan adalah kecil sama? Karena kita ingat, dia luasnya adalah 10.000. Artinya, lahan ini bisa kita gunakan secara keseluruhan adalah 10.000 atau kurang dari 10.000, tapi tidak mungkin lebih dari 10.000. Oleh karena itu, tanda pertidaksamaan adalah kecil sama. Nah, selanjutnya kita lihat untuk persamaan X tambah Y kecil sama 60. Artinya, mungkin saja mereka menyewa kurang dari 60 atau sama dengan 60, tapi tidak lebih besar dari 60. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian kita tambahkan SAR-nya. X dan Y lebih besar dari 0. Jadi, inilah fungsi kendalanya. Sekarang, kita buatkan fungsi tujuannya. Ingat ya, kalau kita menuliskan fungsi tujuan adalah berdasarkan pertanyaan. Di sini, kita akan mencari keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal berarti keuntungan dari tipe 1 ditambah tipe 2. Kita akan coba selesaikan pertama dengan metode grafik. Langkah yang harus kita lakukan pertama dalam penentuan titik potong. Nah, teman-teman sudah pernah belajar kan bagaimana cara menentukan titik potong? Jadi, ini adalah hasil-hasil dari fungsi kendala yang pertama dan fungsi kendala yang kedua. Jadi di sini kita sudah mendapatkan titik potong dari X dan Y. Setelah kita selesai menentukan titik potongnya seperti ini,
Langkah yang harus kita lakukan membuat grafik. Semoga teman-teman ingat bagaimana cara memuatnya ke dalam grafik. Nah, kalian tinggal menyalin koordinat-koordinat yang didapatkan ini ke dalam grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Langkah terakhir, kita tinggal uji ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita tadi adalah 6 juta X ditambah 7 juta Y. Nah, bisa saja di sini kalian langsung memasukkannya. Tapi, agar lebih efisien pekerjaan kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu seperti ini, 6X tambah 7 juta Y. Nantinya, ini akan kita rubah kembali dalam juta. Jadi, hasilnya tinggal kita kalikan dengan juta. Nah, kita uji. Kita masukkan titik-titik yang kita peroleh ke fungsi tujuan kita. Oke, kita coba. Dari 0,50. Z sama dengan 6 kali 0 ditambah 7 kali 50. Selanjutnya 4,20 berarti Z sama dengan 6 kali 40 ditambah 7 kali 20 sama dengan 320 dan seterusnya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Keuntungan maksimal. Cari sisi yang paling besar yaitu 380, oke? Kita kalikan dengan juta. Jadi, kita simpulkan keuntungan maksimalnya adalah 380 juta dengan membangun tipe 1 sebanyak 40 dan tipe 2 sebanyak 20. Begini penyelesaian dengan metode grafik. Sekarang kita lihat penyelesaian dengan metode simplex karena kita akan membandingkannya. Oke, kita coba kerjakan dengan metode simplex. Nah, di sini sudah ada fungsi tujuan dan fungsi kedalanya. Kalau dalam metode simplex, karena tadi sebelumnya kita menggunakan X1, X2, X3, dan seterusnya, ini biar kalian tidak ragu, kita coba setarakan lagi. Jadi, kalau tadi kita gunakan X dan Y, sekarang kita pakai X1, X2. Sama saja ya. Nanti berarti kita coba selesaikan. Ingat, langkah pertama adalah kita coba jadikan dia ke dalam sama dengan. Nah, di sampingnya itu sudah saya tuliskan, jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, sekarang fungsi tujuan kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga ruas kanan tinggal 0. Berarti jadinya seperti Z kurang 6X1 kurang 6X2 sama dengan 0. Oke, paham ya? Berarti selanjutnya kita pindahkanlah koefisien-koefisiennya ke dalam tabel dengan cara menuliskannya seperti ini. Nah, ingat ya, tadi kita menyederhanakan 150, 200, dan 10.000. Kita sederhanakan menjadi 3X1 tambah 4X2 tambah X3 sama dengan 200. Dan kita salin ke dalam tabel, jadinya seperti ini. Langkah berikutnya adalah menentukan kolom kunci. Ingat, dalam metode simplex, kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai Z negatif terbesar. Berarti kolomnya ada di X2. Nah, kita tambahkan lagi nih satu kolom, yaitu NK per KK, seperti ini. Sekarang, menentukan baris kunci. Ingat, baris kunci adalah baris yang memiliki NK per KK dengan positif terkecil. Berarti, baris kunci kita ada di X3. Oke, jadi inilah baris kunci. Berarti pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci dinamakan angka kunci. Angka kuncinya yaitu angka 4. Kita coba salin ini ya. Berarti selanjutnya kita membagi baris kunci dengan angka kunci. Tuliskan hasil baginya seperti ini. Dan inilah baris X2 kita yang baru. Tugas selanjutnya adalah menentukan Z yang baru dan X4 yang baru. Kita tulis